syaraful makan dan syarafuz zaman, berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, berada di tanah suci, di waktu yang disebut sebagai bulan yang suci. Umroh misal tiang pelunggu sami di bulan Ramadan, Nabi basen desida Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih, desida Nabi berbahasa, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatin au hajjatin ma'i. Sai sekali doang negawe umroh le bulan suci Ramadan, itu pahalanya seperti seolah-olah sedang berhaji bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam, amma ba'du. Dani Al-Mukarram ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Irfan Khalil yang dewek, yang belum kami hormati, semoga beliau panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhil Aziz, pendiri Pondok Pesantren Barakatul Quran, Al-Ustaz Zuhdi Rijlan SQ, hafizahullah wa ra'ahu, tokoh agama, tokoh masyarakat seara lek mentoko jelantik Lombok Tengah, singkatnya hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Lejelo niki walaupun dalam situasi hujan yang luar biasa lebat, yang belum sami mau tebareng-bareng pulih rauh di tempat yang mulia niki, tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai kancaran Pondok Pesantren Barakatul Quran. Insya Allah tahu niki termasuk kampung mentoko dan jelantik niki akan mendapatkan keberkahan dengan adanya Pondok Pesantren Barakatul Quran. Salawat kance salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sababase lek sopo hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sak paling solah, sak paling bagus di antara umatku bahasa desida Nabi adalah dengan milih belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka insya Allah sesuai arahan Pondok Pesantren niki Barakatul Quran, sak berajah maupun sak ngajahang
adalah termasuk di antara umat terbaik baginda Nabi karena memang mau mempelajari dan mengajarkan kitab suci. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jelo niki jelo Sabtu. Enle dalam penanggalan kalender Hijriah le Indonesia, jelo niki adalah tanggal 25 Syaban. Laun kemalam tanggal 26 Syaban. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Tiang pelunggu sami hari-hari niki sedang berada di hari-hari yang luar biasa istimewa. Menunggu datangnya tamu yang luar biasa istimewa. Di mana Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya mengatakan bahwa tiang pelunggu sami umat Islam tekicanin dua kemuliaan sekaligus dua kesempatan. Langan dua kemuliaan kan dua kesempatan niki tiang pelunggu sami ya tekicanin pahala berlipat-lipat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Napi dua kemuliaan dan dua kesempatan niki jamaah rahimakumullah. Saat pertama disebut dengan syaraful makan, tempat yang mulia atau mulianya tempat. Saat kedua disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia atau mulianya waktu. Lewat dua niki tiang pelunggu sami umat Islam tekicanin kesempatan sida-sida Allah Ta'ala untuk mendapatkan lipatan gandaan pahala berlipat-lipat banyaknya. Saat pertama disebut dengan syaraful makan, tempat yang mulia atau mulianya tempat. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Tempat yang mulia atau mulianya tempat tidak ada di Indonesia, tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, tidak ada di Australia, tidak ada di Afrika. Ia hanya ada di satu negara bernama Saudi Arabia, di dua kotanya Makkah dan Madinah, di mana bahasa Desida Nabi hadis niki masih tertulis sampai hari niki. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, tiang baru seminggu kembali dari tanah suci, masih terngiang-ngiang dalam ingatan tiang saat tiang berada di Masjid Nabawi. Setiap kali tiang hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti terlewat langan tulisan hadis niki. Hadis niki tertulis rapat langan raudhah, bertulis dengan warna kuning keemasan. Desida Nabi berbahasa, salatun fi masjidi afdalu bi alfi salatin fi ma siwahu. Sai-sai sekali doang sembayang lek masjid kene pahalan marak sembayang 1000 kali lek masjid sak lainan. Dalam riwayat sak lain Desida Nabi berbahasa, illal masjidil haram, kecuali salat di Masjidil Haram, wa salatun fi Masjidil Haram afdalu bi mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Sekali saja salat di Masjidil Haram itu pahalanya seperti salat 100.000 kali di masjid sak lainan.
ia kembali pun terlipat gandaan pahala berlipat-lipat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya li syarafil makan, saking mulianya tempat di mana amal itu dikerjakan. Jadi tempat yang mulia atau mulianya tempat berdampak positif bagi siapa saja yang beramal di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Kalau mulianya tempat, kita yang datang ke sana tidak sedikit kita mengeluarkan biaya. Hanyalah orang-orang tertentu, hanyalah orang-orang yang mampu yang bisa sampai di tempat yang mulia. Maka Allah dengan segala kemahabijaksanaannya, Allah dengan segala kemahaadilannya memberikan kesempatan dan kemuliaan yang kedua yang disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia atau mulianya waktu. Kalau mulianya waktu atau waktu yang mulia, dimanapun umat Islam berada, mau berada di Indonesia, mau berada di Amerika, mau berada di Eropa, mau berada di Australia, mau berada di Afrika, bahkan mau berada di ujung dunia, selama ia masih hidup di atas dunia, maka waktu yang mulia yang datang menemuinya. Tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mencarinya kemana-mana, cukup temasih irup lek baun dunia, maka waktu yang mulia yang akan datang menemui kita. Siapa yang beribadah di waktu yang mulia, sebagaimana Allah lipat gandakan pahala ketika beribadah di tempat yang mulia, maka Allah akan lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya ketika seseorang beribadah di waktu yang mulia. Piran tahun waktu yang mulia ni ke jamaah rahimakumullah. Begitu nanti pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa malam tanggal 1 Ramadan telah tiba, maka berarti waktu yang mulia itu pun telah tiba. Selama 1 bulan 24 jam, paginya mulia, siangnya mulia, sorenya mulia, malamnya mulia. Di bagian waktu yang mana saja yang pelunggu sami umat Islam beribadah selama berada di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Kenapa? Li syarafiz zaman, saking mulianya waktu di mana amal itu dikerjakan. Senang kita tunde ibu-ibu, senang sida tunde bapak-bapak. Alhamdulillah. Sekedar sebagai sebuah penambahan wawasan jamaah rahimakumullah, jikalau tadi Allah akan lipat gandakan pahala ketika seseorang beribadah di tempat yang mulia, begitu juga Allah akan lipat gandakan pahala ketika seseorang beribadah di waktu yang mulia. Lalu bagaimana kalau berpadu di saat yang sama syaraful makan dan syarafuz zaman, berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, berada di tanah suci, di waktu yang disebut sebagai bulan yang suci. Umroh misal tiang pelunggu sami di bulan Ramadan, Nabi basen desida Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih.
Desida Nabi berbahasa, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatin au hajjatin ma'i. Sai sekali doang negawe umrah le bulan suci Ramadan, itu pahalanya seperti seolah-olah sedang berhaji bersama saya. Jadi saya pun juga le antara tiang pelunggu sami sak teki canin kehormatan menjadi dulupur rahman umrah di bulan Ramadan, entah itu di awal, di pertengahan maupun di akhir Ramadan, sekali doang nike pahalanya bahasa desida Nabi dalam hadis niki seolah-olah maraan bahaji kanca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan endek Ramadan niki tiang pelunggu sami berada di tanah suci. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang tiang pelunggu sami diberikan kesempatan dan kemuliaan untuk berada di Makkah Al-Mukarramah di saat bulan suci Ramadan. Amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sewaktu desida Allah Ta'ala berbahasa dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Dengan saya beriman bahasa desida Allah, kewajiban tiba sida pada selapuan puasa le bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan, enara li antara sida pada sakit, au ala safarin atau mungkin sedang dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayamin ukhar, kanggon di puasa bahasa desida Allah lagu lemaan kodok setelah selesai Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Orang-orang yang sudah tua renta, sawah toa, sawah loka, sasampun lingsir, kanggon di puasa bahasa desida Allah, cukup ia membayar fidyah dengan memberikan satu orang miskin makan sehari yang hari yang dia tidak puasakan. Yentan bayah puasa sandai puasa bagi dengan sak sampun lingsir gati ndek kuat gawe puasa. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ayat niki ditutup oleh Allah dengan mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi sebenarnya kalau kalian memilih berpuasa, itu jauh lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa. Seolah-olah desida Allah Ta'ala berbahasa, kalian yang sakit, ya saya bolehkan tidak puasa. Kalian yang sedang musafir, saya bolehkan tidak puasa. Kalian yang sudah tua renta, saya bolehkan tidak puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi bahasa desida Allah Ta'ala, sebenarnya walaupun saya bolehkan kalian tidak berpuasa,
kalau kalian memilih untuk berpuasa, berpuasa itu jauh lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa. Nah, mungkin sak perlu tiang pelunggu sami wikan kira-kira napi hebat ibadah searan ibadah puasa niki. Ya tiang sampaikan di hadapan pelunggu sami senamian dari dua sisi manfaat ibadah puasa, manfaat secara duniawi maupun manfaat secara ukhrawi. Ya tiang sampaikan terlebih dahulu jamaah rahimakumullah, manfaat saya mau bagi dengan sak rajin puasa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampun sering tiang pelunggu sami pirengan dari berbagai pengajian para tuan guru, lewat ceramah, lewat dakwah-dakwah yang disampaikan. Misal arah hadis Nabi berbahasa bahwa lemak tolek surga arak sopok lawang, lawang niki aran ar-rayyan. Dek niat tamu lewat lawang niki kecuali dengan sarajin ibadah puasa. Al-Quran wasyiyam yashfa'an li sahibihima yaumal qiyamah. Puasa lemak yang tahu ben syafaat menuju Al-Quran yang tahu berben syafaat bahasa desida Nabi. Nabi bahasa Quran lemak tu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah Rab nenek kaji mana tuhu binan naum, lantaran baca kaji dengan niki laik lek bawon dunia, kurang tiram lek bawon dunia ya Allah. Fasyafi'ni fi, karena orang ini dulu kurang tidur lantaran membaca saya kata ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Hari ini izinkan saya ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang rajin membaca saya. Menuju unin puasa lemak tu li hadapan desida Allah Ta'ala. Ayah Rab, mana'tuhu minat ta'ami wasyarab. Nenek kaji, lantaran gawe aku dengan niki laik, kurang bekelor, kurang nginem ya Allah. Fasyafi'ni fi, jelo niki ya Allah izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang yang rajin mengerjakan ibadah puasa. Hadis-hadis niki ampura sampun sering tiang pelunggu sami pirengan dari berbagai macam pengajian. Tapi izinkan tiang jelo niki jamaah rahimakumullah menyampaikan di hadapan pelunggu sami sopok manfaat ukhrawi saya nebau bagi dengan sak rajin ibadah puasa yang mungkin dari sisi niki jarang disampaikan di berbagai kajian dan pengajian. Napi nika jamaah rahimakumullah, arak sopo hadis niki firman desida Allah disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi niki terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Ditulis juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, desida Allah ta'ala berbahasa lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahasa desida Allah, selapu amalan ibadah manusia pahala yang tulak tibak manusia kecuali ibadah puasa. Bahasa desida Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya pahala puasa itu bahasa desida Allah telah menjadi milik saya dan saya yang kelak akan memberikan ganjaran kepada orang yang rajin berpuasa. Napi istimewan hadis niki jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Untuk mengetahui keistimewaan hadis niki, sila yang bacakan sopok hadis Nabi saklainan. Sopok jelo desida Nabi berketuan di hadapan para sahabatnya. Atadruna manil muflis?
Para sahabatku, tahu nggak kalian siapa orang yang disebut sebagai orang yang bangkrut itu? Tahu mungkin dengan satu paran bangkrut no bahasa Indonesia Nabi. Para sahabat berjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Oh ya Rasulullah, dengan sataranin bangkrut no en tengah-tengah kita biasa. Dengan saat tiba-tiba nek narak bedang perkakas balik sekedik pun, dan orang yang tiba-tiba tidak punya uang sepeser pun. Sugih lagu tiba-tiba jatuh miskin. Itulah dalam pengertian sahabat saat aranin muflis jamaah senamian. Lagu bahasa Indonesia Nabi ondek nieno si kemaksutan bahasa Indonesia Nabi. Lalu apa muflis itu? Siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut itu? Maka Indonesia Nabi berbahasa al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin. Sataranin dengan bangkrut no bahasa Indonesia Nabi, orang-orang yang nanti menghadap di padang mahsyar, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan membawa segudang pahala salatnya, segudang pahala zakatnya, segudang pahala hajinya. Wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Lagu dengan sak rajin sembayang, dengan sak rajin berhaji, dengan sak rajin berjekat. Laik waktu nirup lek baun dunia. Sempat zalimin dengan dia caci maki, dia ambil harta orang, dia pernah memukul orang. Belum sempat minta maaf, orang itu keburu meninggal jamaah. Ampura. Lalu apa yang terjadi? Pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya terbaik isi dengan salain sini zalimin lebot dunia. Tinggallah dosa-dosanya. Fayuqzafu finnar. Ujung-ujungnya orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Napi istimewaan hadis niki jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Basen sopo ulama. Le dalam hadis sabaru jamaah senamian, di narak kesebutan pahala puasa, yang ada pahala solat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa di narak kesebutan. Maka Nabi bahasan ulama niki jamaah rahimakumullah. Pahala solat masih bisa diambil oleh orang yang dulu sempat dizalimi. Pahala zakat, pahala haji masih bisa diambil oleh orang yang dulu dizalimi. Hanya pahala puasa jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, hanya pahala puasa sandik bau terbaik isi dengan salaik terzalimi le bau dunia. Kenapa? Karena tadi disida Allah berbahasa dalam hadis kudusinya, semua amalan manusia pahalanya menjadi milik manusia kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ia telah menjadi milik saya. Niki rahasianya. Kenapa pahala puasa satu-satunya ibadah yang tidak bisa diambil termasuk oleh orang yang dulu terzalimi di atas dunia? Karena ia telah menjadi milik Allah. Sesuatu yang telah menjadi milik Allah tidak bisa diambil oleh siapapun dari kalangan makhluknya, walaupun oleh orang yang dulu terzalimi di atas dunia. Ampura sinampura agung jamaah. Maka sering saya sampaikan dalam berbagai pengajian dan kesempatan, andai kata arak li antara tiang pelunggu sami senamian sak laik wah zalimi batur, sak laik wah bait barang batur, sak laik wah empuk batur, sak laik wah sumpah seni batur. Pok batur ni kesampun bilinang dek sempat ngendeng maaf sebelum meninggal, maka luwek-luwek pada puasa jamaah senamian. Karena hanya pahala puasa
yang tidak bisa diambil oleh orang-orang yang dulu terzalimi di atas dunia. Maka perhatikan jamaah rahimakumullah, nikilah hebatnya ibadah searan ibadah puasa dari sisi manfaat ukhrawi jamaah. Masya Allah, ampun. Lalu napi manfaat puasa secara duniawi jamaah. Arak sopok penulis di Amerika, aran Profesor Dr. Alan Cobb, tulis sopok buku judulnya Why Fast, kenapa berpuasa. Ya judul buku niki. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ia buat dan ia lakukan, beliau menulis satu buku judulnya Why Fast, kenapa berpuasa. Beliau menyebutkan jamaah rahimakumullah 10 manfaat saya mau bagi dengan rajin puasa dari sisi manfaat dunia. Lagu pada kesempatan niki ya tiang sebutang 5 doang. Ansa dendek bilu-bilu pengajian be sampai maghrib tengaji bare. Nggih. Yang sebutang 5 bu nggih. Niki bae bare sang jam maghrib selesai pengajian niki. Ampura. Napi manfaat pertama jamaah rahimakumullah, niki bahasanya Alan Cobb dalam bukunya Why Fast, kenapa berpuasa. Pertama, to feel better physically and mentally. Dengan rajin puasa jamaah rahimakumullah, dia akan merasakan lebih baik pada fisik dan pada mentalnya. Bahkan makin ditemukan oleh pakar-pakar ilmu jiwa, orang yang gila itu bisa disembuhkan lewat ibadah puasa jemaah. Jadi narak dengan jogang suruh puasa, insya Allah mudah-mudahan sembuh jemaah. Ya, Masya Allah. Niki manfaat pertama jemaah, to feel better physically and mentally. Manfaat kedua, to feel and look younger, supaya seseorang merasa dan terlihat lebih muda. Ya, jadi dengan rajin puasa jamaah itu dia akan merasa dan akan terlihat lebih muda. Sekian bajang ruan. Ya, niki tiang yakin Tuan Guru Ayahanda, Tuan Guru Haji Irfan rajin beliau puasa. Ia pun sekian bajang baik ruan beliau. Penampilan indah bajang. Masya Allah. Berapa umur pelunggu mungkin Ayahanda? 74. Subhanallah. Tiang lahir tahun 73 Ayahanda. Masya Allah. Beliau umurnya 74, lagu masing kuat tokol. Dan masing kuat andai kata berjangkap kari telu insya Allah. Lagu sang dembani. Jadi niki manfaat kedua. Manfaat ketelu jamaah rahimakumullah, to clean out the body. Puasa mampu membersihkan tubuh tiang pelunggu sami niki dari toksin-toksin, dari racun-racun saktame jek dalam awak yang pelunggu sami. Ampura. Ketika kita minum, ketika kita makan, itu tanpa kita sadar sebenarnya arak toksin-toksin, arak racun-racun saktame tiba awak yang pelunggu sami. Tapi begitu kita sedang berpuasa, racun-racun ini dikeluarkan secara alami tanpa kita sadari. Inilah yang disebut dalam istilah ilmu kedokteran detoksifikasi unin tepara, di mana terjadi proses pengeluaran racun dari tubuh manusia secara alami akibat ibadah yang bernama ibadah puasa jamaah rahimakumullah. Lalu napi mempuasa keempat, ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Manfaat keempat,
niki bahasanya Ellen Colt dalam bukunya Why Fast. To get more out of sex, kata beliau. Mohon maaf. Ya. Puasa mampu meredam libido seks yang ada pada setiap orang. Meredam, bukan menghilangkan, jamaah. Soal ini ya, telang nafsu dengan mama lantaran puasa aja. Lue, ibu-ibu saya nangis di atas ranjang. Saya nggak ada ini irup apa-apa semama. Lemes baru ada gara-gara puasa dan kangkah puasa lemak unik. Ya, ampun niki. Bukan menghilangkan tapi meredam. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. 14 abad yang silam Rasulullah SAW sampun sampaikan, terutama kepada para anak-anak muda. Beliau berpesan dalam hadis yang sangat terkenal. Biasa hadis niki selalu dibacakan dalam khutbah nikah atau ketika ada ceramah pernikahan. Desida Nabi berbahasa, ya ma'syara syabab, kanak-kanak sabajang, bahasa Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikahlah, bahasa Nabi. Faman lam yastati' fa alaihi bisyab. Tapi kalau kalian belum mampu untuk menikah, maka banyak-banyak saja berpuasa, bahasa Nabi. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena nikah itu, kata Nabi, mampu membuat pandangan tertunduk dan mampu menjaga kemaluan. Faman lam yastati, lagu sai-sai sandik man mampu berpuasa, fa alaihi bisyam, banyak-banyak saja berpuasa, fa innahu lahu wija, karena puasa adalah peredam, puasa adalah penawar, jamaah. Ampura sinampura agung. Entiang ceramah lejulun kanak-kanak bajang sering tiang sampaikan natu nintiang jamaah hampura. En kanak bajang nendek rajin puasa, tiang takut sering niat lembur nintiang. Napi kenan lembur ndek napi kenan begadang. Lagu lembur niki singkatan zaman milenial, anak-anak milenial mangkin. Lembur niki maksudnya lempengin burung, jamaah senamnya. Napi kenan lempengin burung, ampura sinampura agung niki. Ya, bilang jelun tama jeding bis sabun kerja bis odol, bis kocok-kocok semenuan. Ya, niki yang disebut dengan onani, jamaah ampura. Iya gawe kanak bajang endek rajin puasa. Maka kata Nabi, kalau kalian rajin berpuasa, puasa akan mampu meredam libido seksual, terutama di kalangan anak-anak muda. Ampura ibu-ibu, bapak-bapak, ampura sinapura agung. Lungguh ibu-ibu yang bedang semama bilang jelun berlaku merari malik, suruh ikerang-kerang puasa, insyaallah burung berlaku merari malik lemat. Ya, ampura niki. Ampura sinampura agung. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Niki manfaat sa keempat. Manfaat sa kelima, kata Ellen Colt dalam bukunya Why Fast, kenapa berpuasa? To slow the aging process, kata beliau. Puasa mampu memperlambat proses penuaan. Ampura niki. Perhatikan jamaah. Di dalam tian, di dalam perut yang pelunggu sami niki, itu ada mesin yang selalu bekerja. Setiap kali tiang makan dan minum, ya, setiap kali tiang pelunggu sami makan dan minum, asupan makanan dan minum niki diproses dalam sebuah pabrik mesin yang Allah sediakan dalam perut yang pelunggu sami niki. Kalau perut kita, mesin yang ada dalam perut kita ini kita biarkan bekerja 24 jam tanpa istirahat, terus doang temangan, terus doang tenginem, dek mentelah jamaah senamian, dek ngone harun sih de mesin niki. Tentu nanti dek. Ibarat bedang ke mesin napi-napi lebon dunia niki terus doang 24 jam, muter-muter dek nuah istirahat.
ndek man sebulan, ndek man setahun, seden mesin niki jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita satu ibadah dalam rangka memain tenen teparan, dalam rangka merawat yang tubuh yang pelunggu sami. Ibadah itu disebut dengan ibadah puasa. Karena puasa mampu memperlambat proses penuaan pada diri seseorang. Tua itu pasti jamaah. Ayahanda Tuan Guru Haji Irfan umurnya 74 tahun pasti tua. Tetapi orang yang rajin puasa, puasanya akan mampu memperlambat proses penuaan pada dirinya. Subhanallah. Hebat atau ndek puasa jemaah? Hah? Hebat atau ndek? Daka meno masih luwe le antara umat Islam sandek mele puasa le bulan Ramadan. Tentu nanten dek. Masya Allah. Hampura sinampura agung. Lemak datang bulan Ramadan jamaah, en lampak galeng-galeng tu le cakra. Warung-warung makan ni bertutup ruang lengan luah. Lagu nain pada senggita. Ipada nyampak, ipada begaleng le tu. Dan mohon maaf, itu dengan selam ni ke jamaah, hampura. Ya, hampura ni ke. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Sebegitu hebatnya ibadah yang bernama puasa, baik manfaat secara ukhrawi maupun manfaat secara duniawi, pantas disida Allah onek berbahasa jamaah. Ya kalian yang sakit saya bolehkan tidak puasa. Ya kalian yang musafir saya bolehkan tidak puasa. Ya kalian yang sudah tua renta saya bolehkan tidak puasa. Tapi ayat ini ditutup dengan mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebenarnya kalau kalian memilih untuk berpuasa itu jauh lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa. Subhanallah. Subhanallah. Ampura ibu-ibu. Niki khusus untuk ibu-ibu. Ada kabar gembira dari seorang direktur makanan kesehatan di Amerika. Namanya Alvenia M. Fulton. Beliau mengatakan, perhatikan kata beliau niki, fasting is the lady's best beautifier. Ternyata puasa adalah cara terbaik bagi wanita untuk memperhalus dan mempercantik kulit tubuhnya. Ampura niki. Tema berdiseriuk jamaah menun datang lebaran selesai Ramadan. Udah serminang sebinian. Isi keningas jari. Marak ruan gadis 17 tahun ke atas. Ulisa atas lalu jabr. Ya. Saya gigi nu harongang ini ya tumbuhin gigi sarongak jamaah. Ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa puasa adalah cara terbaik bagi perempuan untuk memperhalus dan mempercantik kulit tubuh. Terutama tentu puasa Ramadan dan puasa sunat, ibu-ibu sabda yang selakian dendek dekereng-kereng puasa harus dengan yang izin ismamen dege dek dekanggu kereng-kereng puasa sunat en dek tebeng si semamen. Napi lagi semamen demarak lebale bukan sedang musafir. Udah puasa teduk-teduk galeng-galeng bergarak baik semamen. Setepes ini. Dia itu puasa ni. Dia dekanggu. Yang dek tizinang si semamen. Haram. Bahasa Nabi. La yahillu limra'atin mu'minatin. Dek na halal bagi dengan ini sa beriman. Gawe puasa sunat lek balik semama narak lek balik tanpa izin dari suaminya itu tidak dibenarkan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka belik-belik sejang belum sami senang. Bukan hanya karena Ramadan adalah syarafuz zaman, waktu yang mulia. Maka ibadah puasa juga harus berbelik-belik syukur. Sehingga ternyata ibadah niki jamaah ia langan sebenar
rawat awak yang pelunggu sawi lewat ibadah sak teturunang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ramadan ada 3 ibadah yang sangat diutamakan. Pertama, as-siyam, berpuasa. Yang kedua, al-qiyam, tarawih di malam-malam Ramadan. Yang ketiga, tilawatul Quran, luwe-luwe pada baca Al-Quran. Makanya Allah menyebut dalam lanjutan ayat tadi. Jadi setelah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bawa ayat ini Nabi bahasa insya Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan tahun keturunan Al-Quran bahasa insya Allah. Ampura sinampura agung. Kalau di luar Ramadan kita jarang baca Al-Quran masih wajar. Tapi kalau datang bulan di mana Al-Quran diturunkan, pada jarang baca Al-Quran, niki kurang ajar jemaah. Ya, ampura sinampura aku. Sengaja Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kami turunkan Al-Quran, agar kiranya tiang pelunggu sami banyak-banyak berdekatan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tilawatan, baik membacanya, wa tadabburan, begitu juga mentadaburinya, wa amalan, begitu juga mengamalkan. Ampura sinampura agung, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau di bulan Ramadan saja, bulan di mana Al-Quran diturunkan, kok jarang baca Al-Quran. Sementara di luar Ramadan kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang khawatir, kita termasuk orang-orang yang nanti dilaporkan oleh Rasulullah SAW kepada Tuhannya. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa qala Rasul, Rasul berkata, mengadu desida Allah tiba desida Nabi tiba desida Allah jamaah napunin. Wa qala Rasul berkata, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Gaman nenek gaji bahasa desida Nabi. Ternyata umatku membelakangi Al-Quran ini. Ternyata umatku meninggalkan Al-Quran ini. Ampura sinampura agung. Tentu tiang pelunggu sami tidak mau disebut oleh Nabi sebagai umat yang menghajar, meninggalkan Al-Quran. Maka setidak-tidak ampura sinampura agung, di bulan suci Ramadan kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ampura jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam satu ayat Al-Quran di surat Toha, ayatnya luar biasa dahsyat ayat niki jamaah, bahwa desida Allah Subhanahu wa taala berbahasa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nauzubillahi min dzalik. Perhatikan jemaah. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, maksudnya tidak mau membaca Al-Qur'an jemaah, fa innalahu ma'isyatan donka, maka kami akan sempitkan hidupnya.
Dan yang bahaya jamaah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan ia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu ia berkata kepada Tuhannya, apa kata dia yang dibangunkan dalam keadaan buta ini? Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu waktu di atas dunia aku bisa melihat semuanya? Nabi jawaban desida Allah subhanahu wa ta'ala jamaah. Qala, desida Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Inilah balasan bagi kalian-kalian yang kami hadirkan ayat-ayat Al-Quran untuk kalian baca, untuk kalian tadaburi, untuk kalian amalkan, tapi kalian lupakan dulu waktu hidup di atas dunia. Fakadzalikal yauma tunsa, maka sebagaimana kalian lupakan ayat-ayat kami ketika kalian hidup di atas dunia, maka di sini sekarang di akhirat kalian menjadi orang-orang yang dilupakan. Nauzubillahi min Allah. Berbebai ruan manusia terlupa sida-sida Allah. Berbebai ruan manusia umat Nabi dan mele tebang syafaat sida-sida Nabi. Maka ampura sinampura agung datang syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tiang tanya diri tiang tanya pelunggu sami senamian teluek-luek baca Al-Quran. Napi lagi pondok pesantren niki namanya Barakatul Quran. Bukan hanya tentunya sekedar nama. Lek riki lemak ia tahu nya ngapal bijajari pelunggu sami akan menghafal Al-Quran. Kita harapkan dari pondok pesantren ini akan lahir para hufaz, para penghafal Al-Quran yang mana nanti akan mampu memberikan mahkota kepada orang tuanya ketika berada dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengajian yang bisa tiang sampaikan pada sore hari niki. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, karena niki waktu sudah hampir maghrib dan tiang ada pengajian bila tepung maghrib yang harus di sana. Tiang tunas ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Irfan Khalil untuk menutup pengajian niki dengan berdoa. Tunas pelungguh yang berdoa ayahanda, silakan. Amin. Allah Ta'ala mensyirana wa ala niyyatana waqbal ma'adiratana wa ta'ala fi hadatina wa fi anfusina waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijalina wa jaddatina wa qarabatina wa ikhwanina wa akhawatina wa zurriyatina wa limasyayikhina wa likulli asatidina minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور المعرفة والبسنا إلى الصدق والاستقامة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا باركا موفقا مباركا حسنا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.